Bacaan pertama. Pembacaan dari surat kedua Samuel. Sekali peristiwa, berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersyeba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi, berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian. "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya. Maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang, pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka, matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersyeba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Araunah, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, "Demikian, sesungguhnya aku telah berdosa, dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Demikianlah sabda Tuhan. Domba-domba mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mengikuti aku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus kembali ke tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu?
Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kali ini kita menyoroti pertanyaan jemaat di rumah ibadat di Nazaret, tentang dari mana Yesus memiliki hikmat dan mampu mengadakan mukjizat. Bacaan Injil hari ini, kita cenderung membahas tentang Nabi tidak dihormati di tempatnya sendiri. Kebiasaan banyak orang sering melihat latar belakang seseorang yang sukses, terutama bila orang tersebut sebelumnya tidak menonjol kepintaran atau keahliannya. Mereka mengenal Yesus sebelumnya adalah seorang tukang kayu, atau anak tukang kayu dari Yusuf. Sekarang, mereka melihat Yesus penuh dengan hikmat dan melakukan mukjizat. Namun anehnya justru mereka kecewa karena menilai dari latar belakang Yesus. Seharusnya mereka belajar dari Yesus supaya mereka dapat memiliki hikmat seperti Yesus dan dapat melakukan perbuatan mukjizat. Hal seperti ini sering terjadi sampai saat ini bila ada seseorang sukses yang kita kenal. Sebelumnya biasa-biasa saja. Maka biasanya timbul iri hati dan mencari cara untuk menjatuhkan orang sukses itu. Orang-orang Nazaret mestinya mencari tahu dari mana datangnya hikmat dan bukan malah menolak Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tertarik mencari tahu dari mana datangnya hikmat? Apakah kita mau memiliki hikmat? Hikmat ada dua jenis, yaitu, pertama, hikmat Tuhan, kedua, hikmat manusia. Kita akan mempelajari hal dua berhubungan dengan hikmat Tuhan. Menurut apa kata firman Tuhan tentang hikmat? Sebab ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan berbicara tentang hikmat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bagaimana caranya kita memperoleh hikmat Tuhan? Pertama, meminta hikmat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 5. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kedua, takut akan Tuhan. Mari kita baca Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ketiga, bersikap rendah hati. Mari kita baca Amsal pasal 11 ayat 2b. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Apa manfaat dari hikmat Tuhan? 1. Hidup kita dituntun oleh Allah. Bapak, Ibu, mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat 13. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kedua, kita bisa mengetahui kehendak Allah. Mari baca Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali di saat ada masalah, kita perlu hikmat Tuhan untuk mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasi masalah. Hikmat Tuhan jauh lebih sempurna daripada hikmat manusia yang berdasarkan prinsip-prinsip dunia. Hikmat Tuhan akan mengingatkan kita akan firman Tuhan, yang memenuhi pikiran kita dan memampukan kita memutuskan tindakan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah? Bapak, Ibu, mari kita baca Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sekarang kita mengerti bahwa hikmat Tuhan dapat menuntun pikiran kita sejalan dengan pikiran Tuhan, sehingga pikiran kita hanya fokus pada Tuhan. Hati kita biasanya kacau, gelisah, takut melihat masalah hidup menjadi tenang. Karena hikmat Tuhan, sehingga hati kita pun dituntun hikmat Tuhan dengan penuh kebijaksanaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Yakobus pasal 3 ayat 17. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Hikmat Tuhan sangat bermanfaat yang seharusnya orang-orang yang metebon adalah jemaat di Nazaret mempelajarinya dari Yesus dan bukan sebaliknya malah mereka menolak Yesus. Besar kemungkinan mereka ini iri hati melihat Yesus mengajar penuh hikmat Tuhan. Yang sebenarnya mereka takjub. Inilah salah satu penyakit rohani sangat berbahaya bagi pertumbuhan iman, dan akan merusak sikap dan perilaku seseorang sehingga mendorong berbuat anarkis. Golongan Farisi dan ahli Taurat serta para imam Yahudi adalah contoh tidak baik di mana mereka iri hati kepada Yesus sehingga akhirnya menyalibkan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, semoga kita umat Kristiani belajar dan mau sadar diri bahwa kita memerlukan hikmat Tuhan supaya kita menjadi lebih bijaksana menjalani hidup ini. Dan supaya kita tidak mudah iri hati melihat orang lain lebih sukses daripada kesuksesan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.